Oke ya, udah semua ya? Akmalnya mana? Akmalnya lagi out dulu Mbak. Tadi Oh, katanya mau coba pasang background. oh gitu ya. Udah saya tunggu ya. Pak Ilham, tolong Akmal join. Sudah Bu, sudah. Udah ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai aja ya karena sudah lewat jam 8. Sebenarnya saya sudah mengundang Pak Dekan atau Bu Wadek, tapi belum ada kabar. Jadi saya mulai aja sidangnya pada malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Taufik selaku Kepeladi Akuntansi. Terima kasih kepada Pak Soebul Najar selaku penguji 1. Terima kasih kepada Bu Nurul Fauzia sebagai penguji kedua dan Pak Ilham sebagai pembimbing, dan terima kasih kepada Akmal ya sudah bergabung ya. Akmal yang akan sidang pada malam hari ini, dan saya sendiri Fitria sebagai moderator. Ini sidang kali ini dianggap sangat mendadak ya, karena Akmal ini ingin mengejar yudisium. Jadi saya bikin jadwalnya terlalu mendadak. Oke, untuk itu saya mulai aja. Sebelumnya biasanya saya bacakan berita acaranya. Pada hari Selasa tanggal 20 bulan April tahun 2021 diadakan sidang skripsi mahasiswa dengan nama Akmal Lutfi Jazuli, NIM AKN 1501000, program studi akuntansi S1, judul penelitian pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap penerimaan opini audit going concern. Ada Pak Dekan. Dosen pembimbing Ilham Ramadan Syafdi, SEMAK. Dosen penguji yang pertama Soebul Najar, SEMM.
Yang kedua Nurul Fauzia, SPD, MSc. Ini baru ya? Oh iya, maaf ya Pak Dekan sudah bergabung ya. Silakan Pak. Tadi saya telah membacakan berita acaranya. Terima kasih kehadiran Pak Dekan yang sudah hadir dalam sidang skripsi prodi akuntansi. Nah, selanjutnya Pak Afifi silahkan untuk membuka sidang skripsi prodi akuntansi pada malam hari ini. Baik. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya Bapak Kaprodi, Bapak Taufik Haryadi yang luar biasa, sangat cerah sekali. Tadi siang saya melihat beliau lemas karena sudah ada asupan es buah, akhirnya segar kembali. Ada sekretaris, kemudian ada Bu Fitri ya, Bu Fitri, ada Mas Ilham dan seluruh, ada Mbak Nurul Fauzia dan penguji pembimbing yang hadir untuk sidang skripsi Akmal Lutfi Jazuli. Saya tidak berpanjang kalam karena yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ingin memastikan ini proses harus dilalui. Kemudian setelah itu, Mas Akmal, kalau memang dalam hasil penelitian atau sidang ini memang ada revisi, maka harus segera untuk direvisi yang kemudian nanti akan diagendakan yang namanya yudisium. Nah, yudisium itu penting untuk kemudian berikutnya secara sunnah itu dilakukan wisuda. Tapi yang penting itu yudisium. Nanti akan dikumpulkan bareng-bareng dengan prodi-prodi yang lain. Tapi ini proses ini harus dilakukan Pak Taufik karena memang ini proses yang terakhir lah ya. Sebetulnya sudah berhak kalau lolos dan lulus di proses ini, Mas Akmal sudah berhak menyandang gelar sarjana ekonomi ya, SE ya, begitu. Sarjana ekonomi. Akuntansi. Oh, sarjana akuntansi, mohon maaf, sarjana akuntansi. Itu sudah berhak, tinggal nunggu ijazahnya aja. Ijazah kan setelah yudisium itu. Nah, kemudian yang kedua, saya ucapkan kepada prodi akuntansi terus bersemangat untuk segera, bahasanya itu untuk cuci gudang lah. Karena sudah mendapatkan akreditasi kan, tidak dimanfaatkan ini repot juga dan harus salah satu faktor kenapa bisa C itu karena belum ada lulusan. Nanti setelah ini melakukan reakreditasi dan sudah ada lulusan, padahal lulusannya hebat-hebat akuntansi itu. Orang kaprodinya aja luar biasa hebat kan, apalagi lulusan-lulusan yang dicetak beliau. Jadi ini saya sangat optimis sekali jika ke depan ini nilai akreditasinya kalau patokannya itu adalah sangat baik atau B, gitu loh. Masa kalah sama hukum kan begitu. Ini sangat ironis sekali kan begitu. Magangnya sudah sangat luar biasa. Nah ini malam hari ini dan saya juga baru ini luar biasa sekali dan ini terobosan baru karena apa? Karena sidangnya malam hari, wah luar biasa. Saya baru dengar dan kemarin juga ngobrol dengan beberapa kaprodi itu, oh iya pengen mengikuti seperti akuntansi gitu di malam hari. Ini bagus sekali nanti sampai sahur ini top ini, begitu. Nah, saya kira itu dan saya ucapkan selamat dan kita buka secara resmi sidang munakosa prodi akuntansi Fakultas Sosial Humaniora Manusia Jakarta dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Bu Fitri. Saya izin live lagi ya. Sebelum live Pak Kaprodi, kita ambil foto dulu untuk dokumentasi. Oh iya, Pak Kaprodi, Pak Dekan sembarangan, salah ngomong. Enggak apa-apa. Jadi sebelum live kita foto dulu Enggak. untuk dokumentasi.
Baik, agak senyum dikit semuanya hadap kamera. Mungkin saya aja yang ngambil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. 1, 2. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bapak penguji, Pak pembimbing, Siap. Pak Kaprodi, Bu Fitri, Mas Ya, Akmal, terima jangan kasih, grogi, Pak. biasa saja. Ya Pak, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ya, terima kasih atas sambutan dan masukan saran dari Pak Dekan. Untuk itu kita mulai aja sesi pertama yaitu dengan presentasi dari Akmal Lutfi Zazuli. Presentasinya sekitar 10-15 menit ya. Jangan terlalu lama. Ya, kepada Akmal saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Akmal langsung share PowerPoint-nya, Bu. Pak Ilham, ganti ya. Oke. Maaf, agak sedikit mulai. Akmal di Jakarta atau di ini? Di Indramayu? Oh, di Jakarta, Pak. Jakarta ya. Oke, oke. Maaf, Pak, Bu, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Jazuli, dengan maksud ingin mempresentasikan draft skripsi atau pertanyaan skripsi saya yang berjudul pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap penerimaan opini audit going concern. Adapun outline pada pembahasan kali ini yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja pada bab pendahuluan di latar belakang ini, seperti yang kita tahu, tujuan berdirinya suatu perusahaan tentu untuk mencari laba, yang mana nantinya laba tersebut menjadi roda operasionalnya atau kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional tersebut menggambarkan bahwa perusahaan mampu melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kemudian baik buruknya kelangsungan hidup perusahaan ditentukan dari peran manajemen. Peran manajemen tersebut dinilai melalui laporan keuangan sebagai sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder-nya. Auditor sebagai pihak ketiga yang memeriksa laporan keuangan dari perusahaan tersebut wajib memiliki sikap skeptisme profesional sesuai dengan PSA nomor 4 SPAP 2011, yaitu tentang auditor harus mampu menemukan adanya kecurangan pada laporan keuangan ataupun adanya salah satu. Adapun contoh kasus pada kasus-kasus kecurangan laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya ada Enron, yang mana Enron ini auditornya hilang independensi karena telah mengaudit perusahaan selama 20 tahun, dan juga kasus tersebut menghalangi pengadilan, auditor menghalangi pengadilan, seperti menghapus dokumen-dokumen bukti auditnya. Kemudian ada kasus S&P Finance yang mana auditornya salah dalam memberikan pendapatnya. Kemudian Bank Lipo, yaitu kasus di mana ada laporan keuangan ganda di tahun 2002, dan kasus keempat ada PT Kimia Farma, yaitu markup pada laporan keuangannya di tahun 2001. Seperti yang sudah dijelaskan, opini auditor harus memiliki sikap kehati-hatian dan juga sesuai dengan kode etik dan standar pemeriksaannya. Penerimaan opini audit going concern dalam penelitian ini dinilai berdasarkan variabel disclosure, default, kondisi keuangan perusahaan, likuiditas, arus kas, pertumbuhan perusahaan, opini shopping, audit client tenure, opini tahun sebelumnya, dan audit lab. Yang mana secara garis besar didapatkan bahwa pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap penerimaan opini audit going concern. Pada bab 1, identifikasi masalah diangkat karena dibutuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit going concern dan konsisten dalam segala fluktuatifnya keadaan lainnya dapat dilihat. Rumusan masalah yaitu apakah variabel independen dapat mempengaruhi pemberian opini audit going concern-nya. Hipotesis menyatakan bahwa apakah variabel independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern-nya. Sistematika penulisan sebagai berikut. Kemudian pada bab 2 terdiri dari kajian teori, yaitu dalam penerimaan opini audit going concern, seperti yang terjadi sebelumnya, masih banyak auditor yang belum bisa atau belum mampu menjelaskan atau menghilangkan adanya kecurangan baik pun salah saji pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga peneliti beranggapan bahwa di kemudian hari diperlukan beberapa variabel tertentu untuk menilai untuk memberikan opini audit going concern. Salah satunya berikut variabel-variabelnya. Ada disclosure, yang mana disclosure yang semakin banyak akan memudahkan auditor untuk menilai
laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian deep default yaitu salah satu faktor yang menjadi ciri adanya masalah keuangan pada perusahaan, sehingga ketika perusahaan mempunyai status deep default memungkinkan bisa terjadinya kebangkrutan. Kemudian kondisi keuangan perusahaan yaitu kondisi gambaran keseluruhan dari keuangan perusahaannya. Untuk likuiditas, yaitu apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketika perusahaan mampu memenuhi jangka pendeknya, tentu perusahaan akan dinilai memiliki keuangan yang baik. Kemudian ada arus kas, yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban lancar dan panjangnya. Kemudian ada faktor internal pertumbuhan perusahaan, yaitu menunjukkan aktivitas operasionalnya yang berjalan baik, karena perusahaan memiliki pertumbuhan yang positif tentu memiliki operasionalnya baik. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu opinion shopping, yaitu kegiatan manajemen dalam mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansinya. Berikutnya ada audit client tenure, yaitu lamanya tahun hubungan antara perusahaan dengan auditornya. Kemudian opini tahun sebelumnya, yaitu opini yang diterima oleh auditor diterima oleh perusahaan di tahun sebelumnya. Kemudian ada audit flag, yaitu jumlah hari penyelesaian laporan auditnya dimulai dari laporan tutup buku perusahaan, yaitu 31 Desember. Dari hal tersebut didapatkan kerangka berpikir sebagai berikut. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya. Dapat dilihat sebagai berikut. Untuk metode penelitian, peneliti menggunakan analisis asosiatif kausal, yaitu dengan mencari dugaan adanya hubungan mempengaruhi atau dipengaruhi antara variabel independen dan dependennya. Teori metode ini juga menggambarkan bahwa apakah teori tertentu dapat menjelaskan kondisi dari sampel atau populasi penelitiannya. Tempat penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari 25 Juni 2020, yaitu penerbitan SK. Untuk populasi dan sampel dapat dilihat sebagai berikut. Sedangkan untuk teknik pengambilan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan seluruh literasi, baik itu laporan keuangan, jurnal, dan hal-hal terkait penelitian. Kemudian ada kisi-kisi instrumen penelitian. Variabel audit going concern diukur menggunakan dummy, yaitu apabila perusahaan mendapatkan going concern maka dinilai 1, dan ketika non-going concern dinilai 0. Kemudian yang kedua ada disclosure, diukur menggunakan dummy, menggunakan disclosure level yang mana skor yang dipenuhi oleh perusahaan dalam pengungkapan dibandingkan atau dibagi dengan skor maksimumnya. Sedangkan di default diukur menggunakan dummy, yaitu apabila perusahaan menerima status di default pada laporan keuangannya dinilai 1, dan jika non default dinilai 0. Untuk kondisi keuangan perusahaan dinilai berdasarkan formula Z-Core. Kemudian untuk likuiditas dinilai berdasarkan current ratio, yaitu current asset dibagi current liabilitas. Dan ada arus kas yang dinilai menggunakan rumus arus kas operasi dibagi total utang. Berikutnya ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dihitung dengan peningkatan penjualan berdasarkan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ada variabel opinion shopping diukur menggunakan dummy apabila perusahaan mengganti auditornya
Ketika setelah menerima opini audit concern, going concern, maka dinilai 1. Ketika setelah menerima opini audit concern, perusahaan tidak mengganti auditornya, maka mendapat nilai 0. Yang berikutnya ada audit client tenure, yaitu diukur menggunakan interval tahun perikatannya. 1 untuk tahun pertama dan +1 untuk tahun berikutnya jika masih menggunakan KAP yang sama. Untuk opini tahun sebelumnya diukur menggunakan dummy. Apabila perusahaan menerima going concern di tahun sebelumnya, maka dinilai 1, dan apabila perusahaan tidak menerima going concern di tahun sebelumnya, dinilai 0. Yang terakhir ada audit flag, yaitu diukur menggunakan jumlah waktu hari penyelesaian laporan dari auditor independennya. Adapun teknik analisis data, uji-uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada analisis regresi logistik. Analisis ini untuk menguji probabilitas terjadinya variabel dependen dengan memprediksi variabel independennya. Variabel analisis regresi logistik ini dipilih karena variabelnya bervarians, memiliki dummy, banyak dummy, yang artinya hanya ada 2 pilihan di antara itu. Kemudian pada uji analisis regresi logistik ini ada uji kelayakan model. Uji kelayakan model yaitu menggunakan Hosper and Lemez Show, yaitu dengan mengukur apakah nilainya lebih besar dari 0,05. Jika lebih besar artinya model mampu memprediksi nilai observasinya dan peneliti dapat melanjutkan uji selanjutnya. Kemudian yang kedua ada uji keseluruhan model, yaitu menggunakan overall model fit test dengan membandingkan nilai likelihood block number 0 dibandingkan dengan likelihood block number 1. Yang mana jika ada penurunan pada nilai blok number 1-nya, maka keseluruhan model regresi dinilai baik. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi, yaitu melihat pengaruh secara simultan apakah variabel independennya mampu menjelaskan opini audit going concern-nya. Yang terakhir pada analisis regresi ini ada uji koefisien regresi, yang mana uji koefisien regresi ini melihat pengaruh secara parsialnya. Digunakan uji Wald dengan taraf signifikansi 5%. Berikutnya ada statistik deskriptif, yaitu menggambarkan hasil data yang telah dikumpulkan. Berikutnya, di luar uji turunan dari analisis regresi logistik ada uji multipolaritas, yaitu untuk menilai apakah ada multipolaritas pada variabelnya, antar variabel independennya. Kemudian yang kedua ada uji matrik klasifikasi. Uji matrik klasifikasi ini digunakan untuk menilai menilai prediksi apakah dari model regresinya mampu memprediksi secara kuat atau lemah. Langsung dilihat ini hasil untuk pembahasannya. Tabel yang berwarna kuning merupakan statistik analisis deskriptifnya, yaitu bisa dilihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari setiap variabelnya. Kemudian untuk uji di sampingnya ada uji kelayakan model regresi seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa uji ini menggunakan Hosmer and Lemez Show, yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5 maka model dinilai baik dan dapat dilanjutkan kepada uji selanjutnya. Terlihat pada hasil penelitian ini nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,37. Artinya
peneliti dapat melanjutkan ke uji selanjutnya. Kemudian di slide ini ada uji keseluruhan model, yaitu membandingkan nilai block number 0-nya, yaitu pada tabel berwarna biru, dengan tabel berwarna hijau, yaitu block number 1-nya. Dapat dilihat pada nilai min 2 log likelihood-nya terdapat penurunan yang sebelumnya rata-ratanya sebesar 105,198 menjadi nilai setiap variabelnya itu ada yang 92,19 dan lainnya. Pada intinya terjadi penurunan nilai likelihood dalam uji penelitian ini. Artinya keseluruhan model regresi dianggap baik. Tabel berwarna biru merupakan nilai likelihood sebelum dimasukkannya variabel independen, sedangkan yang berwarna hijau itu model regresi Udall model setelah dimasukkan variabel independennya. Artinya model regresi dianggap baik karena terjadi penurunan pada nilai likelihood-nya. Kemudian di slide ini menjelaskan uji koefisien determinasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, bahwa koefisien determinasi ini untuk melihat pengaruh secara simultannya. Nah, hal tersebut dapat dilihat pada nilai Nagelkarte R-square. Artinya sebesar 0,282. Dalam hal ini, artinya pengaruh variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependennya sebesar 28%. Sedangkan sisanya atau sebesar 71,8% dapat dijelaskan oleh faktor di luar hal atau variabel tersebut. Di sampingnya ada tabel besar, ini memperlihatkan uji koefisien regresi. Dapat dilihat untuk nilai B mengartikan bahwa setiap, karena nilainya positif, mengartikan bahwa setiap 0,137 kenaikan pada variabel disclosure dapat meningkatkan penerimaan opini audit dan concern-nya. Untuk nilai signifikansi dapat dilihat juga variabel yang nilai signifikansinya di bawah 0,05 mengartikan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan opini audit dan concern. Dapat dilihat bahwa pada penelitian ini variabel audit client tenure berpengaruh terhadap penerimaan opini audit dan concern, sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh secara parsial. Untuk uji multikonversitas dapat dilihat di dalam tabel juga. Uji ini menilai apakah ada multikonversitas di antara variabel independennya dengan melihat nilai koefisiensi berdasarkan penelitian sebelumnya. Itu nilai koefisiensi dari setiap variabelnya harus di bawah 90% atau 0,9. Dalam pernyataan ini tidak ada variabel yang memiliki multikonversitas dengan variabel lainnya karena nilainya di bawah 0,90. Kemudian yang terakhir ada uji matrik kualifikasi. Uji ini yaitu untuk memprediksi ketepatan model regresi dalam menilai opini audit dan concern-nya. Dilihat pada overall presentasinya, nilainya 84,3%. Artinya model ini dapat memprediksi sebesar 84,3% ketepatan prediksinya. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, disclosure tidak berpengaruh terhadap opini audit dan concern.
Hal ini terjadi karena seharusnya perusahaan akan melakukan pengungkapan lebih luas ketika menerima opini audit going concern karena untuk kembali menarik kepercayaan publiknya. Selain itu juga disclosure sudah diatur oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sehingga nilai-nilai sesuatu yang harus diungkapkan pada laporan keuangan itu sudah jelas diatur gitu. Sehingga baik perusahaan yang menerima opini going concern ataupun yang tidak menerima opini audit going concern tentu tetap harus berdasarkan aturan tersebut. Berikutnya ada di default, yang mana pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Artinya bisa saja di default yang didapatkan oleh perusahaan diakibatkan karena adanya piutang jatuh tempo perusahaan yang belum dibayarkan, sehingga perusahaan akan melakukan infrastrukturisasi pembayaran kewajibannya dan juga untuk mengatur cash flow dari perusahaan tersebut. Kemudian ada kondisi keuangan perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Proksi dari kondisi keuangan perusahaan menggunakan credit score yang mana tidak cukup untuk melihatkan kondisi perusahaan secara keseluruhan, sehingga auditor perlu melihat juga nilai dari likuiditas perusahaannya. Kemudian yang keempat ada likuiditas juga tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Artinya auditor akan melihat kembali kemampuan dalam mencari pasokan modal atau menghasilkan labanya, tidak hanya didasarkan pada kewajiban perusahaan dalam membayarkan kewajibannya, tetapi juga akan melihat kemampuannya perusahaan dalam mencari pasokan modal atau dalam menghasilkan labanya. Berikutnya yang kelima ada arus kas yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini terjadi karena kewajiban perusahaan bisa saja ditutupi menggunakan arus kas selain dari arus kas operasinya. Yang keenam, ada pertumbuhan perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern karena penjualan yang naik juga perlu dilihat kembali apakah kenaikan dari penjualan tersebut berpengaruh juga terhadap beban operasional atau produksinya. Kemudian ada opinion shopping yang tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Pada penelitian ini, KP yang menangani merupakan KP auditor, sehingga independensi dari auditornya itu sudah tinggi, sehingga auditor tentu akan lebih ingin menjaga nama baik perusahaannya dan tidak menurunkan sikap independensinya. Pada penelitian ini, audit plan tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern, yang mana artinya lamanya hubungan antara KAP dan perusahaan dapat menurunkan objektivitas dalam mengungkapkan potensi penurunan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dikarenakan KAP atau auditor akan memandang perusahaan sebagai sumber penghasilan tetap atau potensialnya. Berikutnya ada opini tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal tersebut didasarkan karena auditor tidak hanya melihat opini tahun sebelumnya, karena lebih melihat dampak dari opini yang diberikan di tahun sebelumnya, sehingga auditor akan melihat dulu apakah manajemen memiliki rencana untuk menanggulangi dampak-dampak dari opini yang diterima di tahun sebelumnya. Yang terakhir ada audit lag tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini karena bisa jadi lamanya waktu penyelesaian bukan karena laporan keuangan yang buruk, tetapi ada perubahan kebijakan akuntansi atau penyajian kembali dari laporan keuangannya akibat dari PSAK tertentu. Adapun saran dari peneliti untuk penelitian berikutnya, yaitu yang pertama ada untuk menggunakan populasi penelitian lainnya yang terdaftar di Bursa Efek seperti
ada perusahaan manufaktur, perbankan dan keuangan, perusahaan pertambangan, perusahaan dagang, perusahaan real estate, ataupun perusahaan jasa. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lainnya, baik itu dari faktor internal dan faktor eksternal, karena pada penelitian ini 71,8-nya ada dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Jadi mungkin bisa saja ada variabel atau faktor lain yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Untuk saran ketiga pada penelitian selanjutnya, diharapkan tidak banyak menggunakan variabel dummy karena hal tersebut bisa saja mempengaruhi terhadap hasil ujinya. Yang keempat, bisa menggunakan proksi lain untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, likuiditas, arus kas, dan pertumbuhan perusahaan. Berikut presentasi skripsi tentang pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap penerimaan opini audit going concern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, pengen ditampilin sebentar yang penelitian terdahulu tadi. Slide nomor berapa tadi ya? Ini ya, Pak. Nah, ini nih, bentar. Oke. Oke, thank you. Udah. Oke, silakan dilanjutkan yang Bu Fitri. Ibu soalnya masih off. Iya, saya ulang ya. Terima kasih atas presentasi dari Saudara Akmal Jazuli. Nah, selanjutnya sesi kedua yaitu sesi tanya jawab antara dosen penguji dengan Saudara Akmal. Kepada mungkin penguji pertama dulu ya. Kepada Pak Anjar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak ada. Suaranya nggak terdengar, Pak Anjar. Ya, maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar juga, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, suaranya belum terjelas, Pak. Udah dengar jelas belum?
Sudah Pak, tapi agak kecil. Udah. Sudah. Oke. Saudara Akmal, Anda kan punya judul pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap penerimaan ini audit going concern. Coba sedikit sebelumnya saya pengen tahu opini audit going concern itu gambarannya seperti apa? Coba sedikit mengenal itu. Silakan Akmal. Ya, opini audit going concern itu biasanya ada di paragraf penjelas dari opini yang diberikan oleh auditor, Pak. Jadi opini audit going concern itu auditor menilai apakah perusahaan ini nantinya tetap bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Gitu, Pak. Itu biasanya diberikan pada saat kondisi seperti apa oleh auditor? Sedikit biar ada tahu dulu secara mungkin kan ini dari teorinya juga. Sebenarnya pemberian opini audit concern juga tidak melulu tentang keuangan perusahaannya buruk, Pak. Kadang perusahaan yang keuangannya baik pun bisa jadi terkena pemberian opini audit going concern. Kayak contohnya dulu tuh apa ya, Flexi ya, apa smart, kayak perusahaan Flexi kalau nggak salah apa. Friend. Oh iya, Smartfren ya. Nah itu kan sebenarnya perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik, cuman kayak peluang untuk kedepannya itu tidak dianggap tidak ini Pak, tidak kurang bagus gitu untuk di bidang perusahaan tersebut. Berkaitan dengan penelitian, jadi di sini kan ada dami itu seperti apa? Maaf Pak, putus-putus suaranya. Oh iya, kalau dami itu sebenarnya yang dimaksudnya gimana? Halo, kedengaran? Iya Pak. Kan di sini ada suatu penggunaan data dami. Itu yang seperti apa gambarnya? Data apa Pak? Dami. Oh, dummy. Jadi data dummy itu kayak 01 gitu Pak. Jadi Kayak iya yang dipakai itu kayak data apa ya, prediksi gitu, kayak kemungkinannya hanya bukan nilai aslinya gitu. Nah, Pak. Kayak pengganti dari nilai variabelnya ketika ya kayak contoh yang di dummy opini audit going concern kan dinilai kalau menerima opini audit going concern dinilai 1 gitu. Jadi kayak cuman ada 2 pilihan kalau menerima opini itu nilainya 1, kalau tidak menerima nilainya 0 atau kebalikannya gitu Pak. Ya. Ini di sini hasil di penelitian itu kan yang memperoleh opini going concern itu di 2010 dan 2012 itu cukup signifikan tuh gitu kan. 4, 6 dan 3 itu ya yang memperoleh. Nah, ini sebenarnya faktor apa sih waktu itu terjadi seperti itu? Oh ya, yang saya baca sih dari kondisi keuangan makronya Pak. Jadi pada saat itu ada penurunan nilai mata uang euro Pak. Oh, jadi benar-benar faktor daripada global yang Iya, mempengaruhi. faktor makronya. Jadi yang mengakibatkan kayak nilai rupiah juga turun gitu. Kalau adanya suatu kondisi seperti itu. Nah, hasil penelitian dari 9 unsur atau berapa ya, 9 ya, itu kan hasilnya itu hanya audit waktunya, apa ya, pengikatan audit yang terlalu lama gitu kan. Itu kan berarti dari sekian yang punya pengaruh hanya 1 gitu kan. Ya memang kita mendasarkan dari data-data adanya data yang ada di perusahaan Sri Kehati. Waktu memilih Sri Kehati itu karena memilih aja ingin Sri Kehati atau karena apa? Ya karena saya tertarik aja Pak. Nah perusahaan Sri Kehati kan ini perusahaan yang menyisihkan sebagian labanya untuk
kegiatan yang lingkungan gitu Pak, kayak apa ya itulah meningkatkan lingkungan. Jadi kayak seharusnya kan kayak perusahaan yang menyisihkan labanya, artinya laba ditahan juga berkurang gitu Pak. Nah, makanya apakah perusahaan yang menyisihkan labanya ini tetap bisa melanjutkan kelangsungan usahanya? Ketika labanya berkurang kan otomatis operasionalnya juga akan lebih lambat gitu ketimbang yang labanya maksimal. Dalam setiap penelitian, setiap hasil penelitiannya itu kan biasanya ada suatu di tempat Anda tadi di tulisannya itu ada suatu alasan-alasan itu kan. Itu alasan-alasan itu didapat dari suatu literatur atau dari apa? Yang di mana Pak? Misalnya faktor cash flow, pertumbuhan, tidak mempengaruhi opini concern gitu kan, ada semacam ulasannya karena apa. Nah itu alasan-alasan itu dari ambilnya dari mana? Iya Pak, itu juga didukung dari literatur sama penelitian-penelitian terdahulu Pak. Jadi benar-benar literatur ya, bukan suatu observe sendiri ataupun mencari data primer, bukan ya? Ya, tetapi kayak Akmal kasih contoh disclosure, Pak. Nah, di observasinya kan disclosure juga kebetulan yang diteliti itu perusahaan sekati, jadi kayak disclosure-nya juga tinggi semua, Pak. Jadi kayak emang nilai observasinya pun seperti variable disclosure itu udah tinggi gitu. Mungkin emang didasarkan kembali lagi yang tadi Akmal angkat juga, mungkin hal tersebut didasarkan pada peraturan yang udah ditetapkan oleh lembaga keuangannya gitu Pak. Nah, di sini kan di dalam saran atau ya saran penulisan Anda itu bahwa satu nggak pakai dummy, yang kedua tambah faktor eksternal atau internalnya. Specifically yang faktor apa yang kira-kira perlu ditambahkan untuk pelintas berikutnya? Ya, sebenarnya tidak ada yang spesifik sih Pak. Cuman Akmal kan banyak referensi jurnal juga, kayak banyak beberapa variabel yang tidak Akmal ambil gitu. Mungkin bisa diambil kayak solvabilitas gitu, semacam. Intinya sih menurut Akmal lebih banyakin yang faktor yang nilainya jangan dummy dulu gitu Pak. Kayak perbanyak nilai yang pasti gitu. Karena kalau dummy kan nilainya kayak bahasa kasarnya lebih ke nebak gitu kan ya. Cuma 0,1 aja gitu. Nah, mungkin sarannya ya pilih aja, ada banyak variabel kok yang menggunakan rumus-rumus gitu. Bukan hanya didasarkan dummy saja. Ya. Ya, karena kalau saya melihat itu bahwa dari sekian penelitian cuma satu yang signifikan, apakah memang, dan dari penelitian sebelumnya juga ada yang beda-beda dan sebagainya. Nah, makanya dari sini mungkin dalam hal penentu suatu opini memang jika ada independensinya itu berkurang, itu diantaranya mungkin misalnya bahwa audit itu hanya satu periode, mungkin si auditor akan lebih independen mungkin. Nah, dalam hal di sini mungkinkah diberikan suatu catatan mungkin regulator bahwa mengatur suatu audit itu hanya satu periode, tidak boleh gitu kan, dalam satu kantor akuntan publik beda-beda akuntannya mengaudit hanya pindah akuntan publiknya aja, tapi kantornya tidak pindah. Mungkin diantaranya apakah itu perlu di-note dalam suatu saran Anda? Ya mungkin sementara sih saya itu dulu menanggapi. Silakan untuk terima kasih. Terima kasih Pak Anjar. Ya, terima kasih pada Pak Anjar. Sekarang tanya jawab Bu Nurul kepada Akmal.
Saya persilakan Bu Nurul. Oke, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Akmal, pertanyaan pertama saya ini agak nyambung ya sama pertanyaan Pak Anjar nih ternyata. Tapi saya mau tahu sekali lagi alasanmu. Kenapa kamu memilih indeks Sri ke hati? Apa alasannya? Ya, itu seperti yang aku bilang tadi. Ya, kayak perusahaan Sri ke hati kan mengisikan labanya gitu Bu untuk lingkungan. Artinya labanya itu berkurang. Nah, jadi kayak apakah perusahaan yang labanya itu berkurang tetap bisa menjalankan kegiatan produksinya, yang mana seperti tadi di pendahuluan juga bilang kayak kegiatan produksi kan akan menentukan perusahaan tetap bisa menjalankan kelangsungan hidupnya gitu. Nah, jadi dari situ ada tuh korelasinya apakah perusahaan yang menyisihkan labanya itu untuk lingkungan tetap bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Selain itu juga sebenarnya Akmal udah melihat indeks serikat ini bagus gitu indeksnya. Kayak syarat perusahaan untuk masuk ke dalam indeks tersebut juga udah banyak banyak syarat yang mana perusahaan pada intinya harus memiliki keuangan yang kuat gitu. Nah, untuk itu Akmal mencari tahu melalui penelitian ini apakah perusahaan-perusahaan yang secara ekonominya sudah kuat tetap bisa mendapatkan going concern. Oke, apa sih kepanjangan dari Sri dan ke hati? Aku boleh Akmal baca dulu, soalnya Akmal juga kurang terlalu fokus untuk hanya kepanjangan aja gitu. Kayak Akmal lebih ingin fokus ke hasil ujinya seperti itu, Bu. Oke, silakan dibaca dulu sebentar. Karena ini nyambung ya dengan hasil R-square-mu dan proksi-proksi yang kamu gunakan. Oh iya, Bu. Oke. Gimana, Pak? Sebentar, Bu. Jadi Sri ke hati itu kepanjangan dari Sri-nya itu Sustainable and Responsible Investment. Itu, Bu. Ke hati? Iya, ke hatinya tuh apa ya? Keanekaragaman hayati. Kenapa, Pak? Nah, Keanekaragaman hayati. Oh, ya, Sri ke hati itu Akmal seharusnya ya akan lebih baik karena kamu menggunakan indeks ini. Harusnya kamu tahu apa sih Sri ke hati itu sebenarnya. Jadi bukan hanya serta-merta alasan pribadimu nih. Wah, karena emang bagus untuk diteliti. Ini ada kaitannya dengan going concern, bukan seperti itu. Tapi harus tahu dulu basicnya. Ini yang basic banget sebenarnya. Sri itu kan socially responsible auditing ya. Investing. Atau nama lainnya juga dia disebut juga kalau dalam bahasa gaulnya ya, green index. Kenapa disebut green index? Ya kayak karena mereka di indeks ini perusahaan-perusahaannya itu memang concern ke lingkungan dan sosial. Nah, seperti itu. Kalau ke hati itu ya keberagaman hayati Indonesianya seperti apa? Karena ini di Indonesia. Terus coba ke R-square-nya deh. Hasil R-square-nya coba. ini ya, Bu. R-square, Bu, tadi kamu mengatakan bahwa berapa tingkatnya itu? Berapa tuh? Iya, Bu. Secara simultan, variabel independen dapat menjelaskan opini audit going concern sebesar 28,2%. Itu besar atau kecil? Kecil, Bu. Kecil. Faktor lainnya
yang mempengaruhi itu lebih besar kan dibanding dengan faktor-faktor yang ada di dalam penelitian. Ini pertanyaan selanjutnya saya, kenapa kamu memilih proksi-proksi yang kamu gunakan di dalam penelitian ini? Apa kaitannya dengan indeks yang kamu gunakan? Proksimu ini kaitannya dengan indeks yang kamu gunakan itu apa? Proksimu itu kan tadi ada yang internal, ada eksternal, dan macam bagi-bagiannya banyak, ada 9 ya kurang lebih. Nah itu kenapa kamu pilih indeks-indeks proksi-proksi itu kamu gunakan dalam penelitianmu untuk menganalisis perusahaan-perusahaan yang tergabung nih di indeks Srika Hati ini? Apa alasannya? Ya kan tadi Akmal juga udah sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaan Srika Hati ini kan udah kuat gitu secara keuangannya, sehingga ya Akmal ingin melihat itu Bu, apakah melalui variabel-variabel yang Akmal gunakan ini indeks tersebut masih memungkinkan tidak gitu untuk menerima audit going concern-nya. Nah, untuk kan dibagi melalui 2 faktor, internal dan eksternalnya. Dari tadi ya saya mendengar penjelasanmu itu keuangannya kuat. Seberapa kuat sih keuangan yang ada di indeks Srika Hati? Berapa kapitalisasi minimalnya? Ini ada di syarat perusahaan untuk tergabung di indeks Srika Hati itu. Salah satunya faktor finansial. Nah, di finansial itu perusahaan yang punya kapitalisasi berapa besar yang bisa masuk ke sana, ke indeks Srika Hati ini. Sehingga kamu menyebutnya kuat secara finansial. Gimana, Akmal? Bentar. Boleh Akmal cari referensi? Oh, belum ada di papermu ya? Boleh. Silakan. Sudah dapat, Akmal? Ya Bu, untuk seleksi awal dilakukan pada pemilihan saham berpotensi anggota indeks ini, yaitu mempertimbangkan kriteria seperti total aset yang mempresentasikan ukuran dari industri ini ya sebesar 1 triliun. Kemudian price earning rasionya termasuk dalam PIR yang positif. Kemudian free float rasionya memiliki saham publik harus lebih besar dari 10%. Oke, itu indikator kenapa perusahaan-perusahaan di dalam indeks Srika Hati dikatakan kuat secara finansial. Nah, kalau menjawab, ini kan forumnya ilmiah ya, tidak boleh berdasarkan justifikasi subjektif kamu pribadi. Kalau ditanya seberapa kuat, ya harus tahu kuat secara finansialnya itu memang di indeks Srika Hati minimal berapa tuh. Kalau di indeks Srika Hati itu minimal perusahaan itu kapitalisasi asetnya di atas 1 triliun. Nah, itu kenapa dikatakan secara finansial perusahaan-perusahaan di sana itu secara finansial. Gitu, Akmal. Dan juga ini alasan proksi yang kamu pilih ya. Agaknya kayaknya nih kamu belum terlalu paham mengenai indeks Srika Hati. Karena tadi di pertanyaan awal saya mempertanyakan kepanjangan dari indeks Srika Hati itu dengan tujuan ingin tahu sebenarnya kamu udah paham belum sih tentang indeks Srika Hati ini?
dan kenapa alasan kamu menggunakannya. Jadi penggunaannya itu bukan hanya based on ya karena going concern. So indeks Rika Hati ini cocok untuk penelitian saya, bukan hanya seperti itu. Tapi di dalamnya ini kalau proksi-proksimu berkaitan dengan R-square, ada faktor lain yang justru lebih banyak memengaruhi, itu adalah justru proksi-proksi yang seharusnya kamu gunakan di penelitian. Ini yang relate dengan indeks Rika Hati ya. Misalnya tata kelola perusahaannya, itu berkaitan dengan aspek indeks Rika Hati. Kemudian SDM-nya, kemudian dari sisi bisnisnya itu pengelolaannya seperti apa, keterlibatan masyarakat sekitar itu seperti apa. Nah itu proksi-proksi yang sangat memengaruhi indeks Rika Hati itu, Akmal. Makanya kenapa di penelitianmu ini kemungkinan besar hasilnya kecil ya, R-square-nya ya karena itu, karena proksi yang kamu gunakan itu kurang cocok untuk indeks Rika Hati ini. Begitu. Jadi itu relate. Kenapa makanya R-square di luar faktor-faktor yang ada di discussion ini sangat memengaruhi. Karena seperti yang saya lihat juga tadi, ke-9 faktor itu kurang mewakilkan dari perhitungan di indeks Rika Hati ini. Gitu. Makanya saya tanya lagi tadi, apa alasanmu menggunakan indeks Rika Hati? Karena tidak bisa sembarangan kalau kita pilih salah satu indeks, itu harus alasannya itu harus kuat. Kenapa? Dan proksinya juga harus representatif dari indeks yang kamu ambil itu. Gitu, itu nyambung dari pemilihan indeks, nyambung nanti ke R-square-nya. Dan satu lagi pertanyaan saya, kamu mengatakan bahwa dummy itu tidak kuat. Apa argumentasi yang mendukung dummy? Penggunaan dummy itu tadi kamu mengatakan bahwa kurang kuat, sebaiknya tidak digunakan nih dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang lain kalau terlalu banyak. Apa data atau argumentasi yang mendukung bahwa apa yang kamu katakan itu memang tepat? Sebenarnya bukan kurang kuatnya sih Bu, lebih kayak ya ketepatannya gitu Bu, tidak tepat untuk menilai suatu variabelnya. Kayak kalau menilai bukan dummy kan jelas perhitungannya, misal kayak current aset dibagi current liabilitas kan jelas gitu ada nilainya. Sedangkan kalau dummy itu kayak hanya 0101 aja, padahal bisa jadi ada faktor yang mempengaruhi dummy-nya lagi gitu loh. Jadi kayak faktor yang memiliki nilai yang jelas itu lebih apa ya, nilainya lebih fakta gitu. Penjelasanmu ini udah agak berubah, shifting dari sebelum saya tanya sampai yang sekarang itu jawabannya udah berbeda. Jadi ada sedikit pembenaran setelah saya tanya. Gini Akmal, kalau dummy itu memang seperti boneka ya, ciptaan rekayasa kita pribadi. Makanya bisa pakai 1 sama 0. Karena yang menggunakan ya 1, yang enggak ya 0. Kalau misalnya tadi kamu bilang itu tidak terlalu kuat, itu bukan masalah tidak terlalu kuatnya Akmal, tapi dari proksi-proksi yang kamu gunakan ini di dalam skripsimu ini kurang mewakilkan indeks Rika Hatinya. Coba kalau misalnya penelitian selanjutnya ini tetap menggunakan dummy, tapi proksinya itu tadi faktor-faktor yang memang memengaruhi indeks Rika Hati, seperti tata kelolanya, lingkungannya, keterlibatan masyarakat sekitarnya, dan lain-lainnya. Pokoknya hal-hal yang memang relate sekali dengan si indeks ini. Kemungkinan R-square-nya jauh akan lebih besar dibandingkan dengan hasil penelitianmu ini. Jadi begitu Akmal. Indeks dummy itu bisa digunakan memang karena bukan hanya faktor finansial yang bisa kita jadikan alat atau bahan penelitian, tapi non finansial seperti itu kita bisa menggunakan dummy. Kita tidak bisa mengekspresnya dengan angka ya, seperti misalnya tadi analisis likuiditas, itu kan kita bisa ekspres langsung dengan angka. Tapi kalau yang dummy-dummy ini kan kita tidak bisa ekspres dengan angka atau nominal. Makanya kita menggunakan bantuan si dummy ini. Gitu Akmal. Itu mungkin nanti ini masuk ke revisi ya. Iya Bu. Revisi dan masukan. Pertanyaan saya selanjutnya, Akmal. Ini masih terkait dengan Rika Hati ya. Rika Hati itu kan indeks yang erat kaitannya dengan green accounting. Kamu tahu nggak sih apa green accounting dan indeks green indexing ini?
selama kamu membuat skripsi ini, membaca penelitian terdahulu, mencari-cari data-data yang mendukung skripsimu ini, adakah pernah kamu menemukan tentang green accounting? Maaf Bu, Akmal tidak menemukan itu. Tidak menemukan? Iya, Berarti soalnya kamu kurang dalam mencari informasi tentang Sri Kahati ini. iya, gini Bu, mungkin ini sih, aku sangat terima sih kayak masukan dari Ibu tuh relate banget gitu. Kayak mungkin variabel yang aku gunakan atau barangkali emang indeksnya yang kurang tepat gitu untuk menggunakan jika menggunakan variabel ini indeksnya kan kurang tepat artinya. Nah, soalnya Akmal sendiri juga hanya menemukan satu dari sekian banyak referensi gitu, baik berupa skripsi ataupun jurnal yang menggunakan Sri Kahati juga gitu. Nah, yang lainnya itu tidak menggunakan Sri Kahati, Bu. Nah, makanya mungkin Akmal di situ mengakibatkan kurang juga emang orang untuk referensi tentang Sri Kahatinya, Bu. Apalagi tentang green accounting. Akmal tidak menemukan. Oke, kalau di literatur nasional memang ya yang membahas tentang ini, akuntansi hijau ini atau green accounting masih sangat sedikit dan penggunaan indeks Sri Kahati juga masih sangat sedikit. Tapi harusnya ya kamu mencari informasi bukan hanya penelitian terdahulu. Kalau misalnya memang masih minim nih tentang indeks Sri Kahati, kamu cari data lain yang kredibel yang memang relate dengan informasi-informasi itu, dan mungkin yang tingkatnya internasional ya. Akmal, karena kalau di sana, di luar itu, green accounting sudah sangat familiar sejak lama. Bahkan ada istilahnya sustainable accounting. Wah, itu kalau kita bahas tentang green accounting, green indexing, itu semua berkaitan satu sama lain, Akmal. Jadi bukan hanya labanya yang dikeluarkan. Tadi Akmal bilang ya, di indeks Sri Kahati itu, labanya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lainnya ditekankan ke sana. Bukan hanya itu, Akmal, tapi biaya-biaya yang keluar akibat pelestarian lingkungan dan hal-hal yang berkaitan dengan sosial itu memang semua dimasukkan ke dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Jadi seperti itu, bukan hanya dari sisi laba, tapi semua muat biaya serta lain-lainnya itu dimasukkan ke dalam laporan serta ke dalam pengambilan keputusannya. Itu makanya si indeks Sri Kahati ini kalau di Asia bahkan ASEAN ya ini hal baru. Tapi kalau di luar sana masalah green accounting, sustainability accounting itu sudah isu lama. Ya, isu lama. Makanya kalau cari referensi agak baiknya ya kalau misalnya di Indonesia kurang, kita cari juga yang di luar. Jadi mungkin nanti hasil penelitiannya lebih tinggi lagi nih R-square-nya atau lebih banyak yang berpengaruh terhadap Y-nya. Itu Akmal. Ini satu lagi Akmal. Ini bukan hanya di kamu ya, kayaknya banyak juga mahasiswa yang masih agak mislead. Sebenarnya yang benar itu mempengaruhi atau memengaruhi ya? Mempengaruhi kan? Based on KBBI. Memengaruhi apa mempengaruhi? Kalau di papermu apa? Di Akmal memengaruhi, Bu. Memengaruhi apa mempengaruhi di paper? Memengaruhi deh kayaknya. Mempengaruhi di papermu. Iya, Bu. Yang benar itu memengaruhi ya Bu ya yang benar. Iya, yang lebih tepat itu memengaruhi. Jadi nanti itu diubah juga ya. Iya, Bu. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir Akmal. Kenapa kamu mau ambil topik ini di penelitian? Apa karena ingin cepat lulus aja? Karena banyak proksi-proksi lain yang diambil dari penelitian terdahulu atau gimana? Ngambil proksinya, Bu? Enggak, secara keseluruhan as a whole. Kenapa kamu melakukan membuat skripsi dengan topik ini? Ya sebenarnya kurang tahu pasti ya Bu. Cuman dari Akmal sendiri tuh merasa kayak senang aja gitu Bu tentang audit itu. Jadi kayak Akmal sendiri tuh kayak lebih senang analisis gitu. Makanya ngangkat yang tema-tema audit karena kan lebih kayak menganalisis gitu Bu. Oh, karena kamunya suka audit ya? Iya Bu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian dulu ya.
Ya, Bu Fitri. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama, Akmal. Ya, terima kasih kepada Bu Nurul atas tanya jawabnya. Selanjutnya ada yang mau disampaikan, lanjut yang mau ditambahkan, lanjut. Kedengaran? Enggak, belum ada. Kalau belum ada, mungkin ada masukan atau saran, saya silakan ke Pak Ilham dulu deh sebagai pembimbing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ngomong apa saya lupa langsung ngeblank. Akmal itu pertama kali, ini cerita aja ya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi Akmal itu pertama kali datang ke saya itu sudah menyodorkan emang dia mau ngambil tentang audit opini going concern ini gitu. Karena emang kesukaan dia di bidang audit gitu. Terus kalau misalnya mengenai indeks yang Serikati itu jujur emang sebenarnya saya ngarahin pertama itu ke Akmal mengenai indeks Serikati itu gitu, karena saya melihat adalah opini going concern itu hal yang udah lama banget gitu, udah banyak banget yang yang membahas soal itu gitu, udah banyak banget emang. Cuman emang miss-nya itu saya tidak memperhatikan banget proksi-proksi yang ada gitu. Jadi saya cuma lihat bahwa ada faktor keuangan, ada faktor non keuangan gitu. Cuman saya pikir Akmal kamu lebih dalemin lebih ke faktor keuangan aja, hitung-hitung belajar juga gitu. Kalau dibandingkan kayak non keuangan paling cuma ngitungin dewan komisaris atau segala macam gitu. Cuman di sisi lain positifnya adalah Akmal dapat ilmu baru. Dia belajar soal analisis regresi logistik yang mungkin yang nggak dia dapatkan di mata kuliah yang seharusnya didapatkan gitu. Selain itu juga mungkin ini keterbaruan juga ya, atau penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor-faktor yang non finansial itu emang tidak memiliki pengaruh terhadap opini going concern untuk perusahaan Serikahati. Itu penelitian ini memperkuat hasil yang dikemukakan beberapa orang yang yang Bu Nurul bilang juga harusnya tidak pakai finansial karena faktor keuangannya sudah baiknya. Mungkin penelitian Akmal ini positifnya adalah memperkuat hasil sebelum-sebelumnya yang menyatakan bahwa Serikahati emang faktor-faktor yang non finansial itu tidak berpengaruh gitu. Memang rata-rata tidak berpengaruh di bagian non finansial gitu. Di bagian finansial. Yang finansial. Ya, yang finansial gitu. Selain itu juga mungkin ini pembelajaran juga buat kita bersama bahwa ini ilmu baru green accounting gitu, di mana mungkin prodi kita juga mesti harus memperhatikan bahwa kurikulum yang ada di kita itu masih sangat kurang gitu. Kita cuman bergelut di bidang akuntansi, cuman akuntansi yang sifatnya yang sampai mentok di sana, sedangkan universitas lain sudah belajar akuntansi forensik, udah belajar akuntansi green accounting tadi dibilang Bu Nurul gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu buka gerbang juga kita sebagai dosen bahwa pentingnya mata kuliah akuntansi lain selain akuntansi yang sudah kita rasakan yang ada sekarang di mata kuliah kita, bahwa akuntansi itu sangat luas gitu. Jadi ini salah satu jalan juga dari Akmal bahwa bahwa akuntansi itu yang kita pelajari di kampus itu terlalu kecil, dan Akmal juga harus mencari ilmu yang lain. Yang kata Bu Nurul bilang tadi benar, di luar sana sangat luas gitu. Terus saran saya yang terakhir, Mal, kalau kamu misalnya lulus di skripsi ini nantinya, jangan lupain kampus kita, ingat diskusi kita sampai jam 12 malam tentang ikatan alumni ya, ingat janjinya loh. Ya, buat bawa nama prodi kita, bawa universitas kita, semoga dapat kerjaan audit ya. Udah itu aja. Amin. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama. Mau sebenarnya nih Pak Ilham. Ya.
tadi saya tidak mengatakan bahwa faktor finansial itu tidak perlu, bukan. Tapi indeks Rika Hati itu ada dua, faktor finansial dan sosialnya. Nah, di luar finansial itu yang Akmal pilih sebagai matriksnya itu kurang mewakili Rika Hati. Maksudnya seperti itu. Jadi yang diubah itu justru yang non finansialnya itu disesuaikan lagi dengan fundamental yang berada di Rika Hatinya. Bukan menghilangkan finansial, karena di audit juga finansial itu keharusan ya, keuangan itu harus diaudit. Begitu. Ya, oke. Ya, mungkin saya salah maksud tadi. Pikir saya tadi yang dihilangkan yang finansialnya gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Ilham. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Anjar yang mau ditanyakan lagi? Pak Anjar? Atau ke Kaprodi dulu? Iya, Pak Kaprodi bicara dulu. Kirain saya pertanyaannya masih ada gitu. Mungkin. Biar terkomen dulu lah Pak Kaprodi. Oke. Ya, kepada Kaprodi Pak Taufik, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebagian ngomong apa ini? KN-UAN, Pak ya? Habis ini kita ujian KN-UAN dan komprehensif ini. Sampai pagi, Mal. Sampai sahur, Pak. Iya. Iya, ini tadi kan sudah banyak yang ditanyakan ini. Ya cuman kalau dari sisi materi ya. Makanya tadi saya sempat minta ditunjukin penelitian yang terdahulu. Ya. Jadi apa ini bedanya penelitian yang 6 tadi dengan yang diteliti Akmal ini apa ini? Ada novelty-nya atau enggak ini? Itu maksud saya itu. Jadi ya kayaknya tadi 6-6-nya juga gitu-gitu semua, jadi nggak ada yang baru. Gitu. Iya, Pak. Jadi tujuan lebih membuktikan ya gitu. Itu aja sih kalau saya itu yang 6 tadi kan saya lihat tidak berpengaruh. Terserah nanti mau lari kemana itu terserah angle penelitiannya Akmal gimana. Mau memperkuat atau mau apa istilahnya membongkar sedikit, modifikasi dan sebagainya. Karena itu nanti sebagian kamu pakai tool regresi logistik. Nah ini oke lah, kamu bingung kalau dami-damian kayaknya ini. Yang ini aja, yang R square ini, yang Cox saja sudah 16 sen. Nagelkerke, artinya apa artinya gitu kan? Kalau koknya udah kecil ya ngapain dipakai juga Nagelkerke? Ini orangnya masih hidup Nagelkerke ini, orang FKM Belanda ini, masih hidup nih orangnya. Nah, jadi nanti kalau kamu ini muncul di internet terus dibaca dia gimana nanti kamu jawabnya? Dia itu ahli biostat ya, masih untuk ukuran ilmuwan dia masih muda, gitu. belum meninggal bahkan. Nah kalau kamu mau belajar regresi logistik, kalau kamu nggak pengen lulus sekarang tak ajari 1 semester lagi. Tapi kamu lulus semester depan. Ya itu kalau mau belajar regresi logistik ya. Ya oke lah ya wis apalah agak miring-miring dikit lah ini. Gimana? Biar nilainya ada nih, kan nilainya ada nih Pak. Oke itu. KN-UAN apa ya? Kamu kan pernah mondok kan ini? Aku nggak pernah, Pak. Oh nggak pernah. Ceritain aja sholawat burdah itu. Dah kalau itu. Apa itu, Pak? Aku nggak mondok, Pak. Kiai Said sering kok di YouTube sering Kiai Said itu. Ini sholawat burdah. Kalau nggak perlu mondok, dengerin tausiahnya Kiai Said di YouTube banyak tentang sholat burdah. Saya itu seneng itu dengerin juga. Masa nggak pernah dengar sholat burdah? Atau burdahnya aja apa? Burdah itu syair itu loh, syair untuk mengagungkan ini. Oh. Masa nggak pernah dengar? Pernah dengar sih, Pak. Cuman aku mau maksudnya yang mananya gitu loh. Emang burdah berapa? Ini itu aja kan?
Yang ini ya Pak, yang Maula ya itu bukan sih Pak? Ya ada itunya juga. Jadi itulah. Ya, ya. Tapi pernah dengar kan? Pernah ikut kan? Di kampung. Apa? Ya, sholat burdah. Pernah ikut kan? Pernah Pak. Tuh ya. Jadi ukurannya ya kalau anak-anak yang nggak pernah mondok ya saya tanya yang ini. Nanti kalau yang mondok saya tanya Alfiyah Jurumiyah gitu kan. Kalau kamu nggak pengen mondok ya pulang ke Kempek sana, ngaji lagi sana. Oke, terus yang lain nanti kaitannya kan ini seperti Pak Ilham bilang itu alumni itu juga perlu selain untuk prodi juga untuk penguatan keaswajaan di kalangan generasi sekarang. Karena bagaimanapun akar-akar dari pandangan yang tidak aswaja itu sampai sekarang efek negatifnya yang langsung pada kehidupan itu sudah sangat terasa di sini. Artinya saya langsung ngomong spesifik. Pemahaman yang tidak aswaja efeknya pada ada yang bilang HAM, ada yang bilang korban ini, korban kekerasan dan sebagainya. Itu anak-anak muda seusia kamu nanti diharap memperdalam dan menyebarkan, mensiarkan keaswajaan ini. Tadinya saya mau nanyain kamu tentang Islam Nusantara. What kind Islam Nusantara itu. Jadi itu. Karena apa? Pandangan-pandangan yang tidak aswaja ini telah menggurat pada kondisi. Jadi bukan umat Islam membunuh umat non-Islam. Tapi sudah sampai pada umat Islam membunuh umat Islam. Iya. Sudah sampai tahap di mana karena pemahaman yang tentang keaswajaan ini berbeda, mereka bersikap mengambil garis berdarah seperti itu. Sampai kemudian undang-undang BNPT, undang-undang teroris dirubah tahun 2018 nomor 5 itu preemptif. Kalau dulu orang nggak boleh nangkep kalau belum terjadi ledakan. Sekarang sudah boleh nangkep walaupun bentuknya masih rapat, masih ini. Sudah boleh nangkep. Karena apa? Efeknya sudah nggak bisa. Jadi dan ternyata sekian puluh mungkin di grup bapak-bapak dosen di grup besar itu kan ada yang membaca tentang simpatisan yang di Suriah, tentang apa tadi yang dibahas Mbak Ani itu. Itu karena pemahamannya. Saya sendiri ketemu ini dan kemudian susah. Memang nggak bisa udah, nggak bisa dikendalikan pikirannya. Jadi yang nggak sama dengan dia itu halal darahnya gitu. Ini kan rusak ini kalau ini kayak gini. Ya. Dan ini yang hanya paham, hanya bisa ada anak-anak yang dekat dengan Nahdliyin. Karena yang memegang aswaja dengan benar itu Nahdliyin. Ya. Lainnya nggak bisa. Susah. Nah ini kalian walaupun di apalagi akuntansi itu nanti kalau kamu bisa masuk kayak BNPT, second layer. Semua kegiatan yang destruktif seperti itu ada pendanaannya. Bagaimana dana itu bisa ditelusuri supaya preemptifnya pegang. Orang mau melakukan aksi jihad di mana-mana pasti ada dananya. Iya. Kayak tempatnya Pak Aras itu. Nah, preemptifnya di situ sekarang. Nah, beku rekening itu salah satu permukaan aja, tapi penelusurannya ini. Jadi ini berkait akuntansi yang Pak Ilham bilang luas. Ya luas banget kalau akuntansi sampai akuntansinya Islamic State, Irak and Syam itu kan juga bisa itu. Sampai segitu Pak. Jadi nggak hanya urusan green, nggak hanya urusan brown, nggak hanya urusan yellow atau apa akuntansi, ya macam-macam akuntansi. Jadi luas sebenarnya memang, termasuk urusan yang tadi. Oke, itu aja dari saya. Mungkin sekian waktunya. Nanti lupa sahur ini nanti. Iya. Oke. Terima kasih Pak Taufik.
Terima kasih Pak Taufik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi pada Pak Anjar? Pak Anjar? Anda NU, oh bukan. Kenapa Pak? Anda NU atau bukan? NU Pak. Oke. Apa yang membedakan atau ciri khas Anda itu apa? Kalau Anda itu NU? Ya biasanya kalau yang terlihat mah kalau NU kan kunut gitu Pak. Terus ada tahlil juga. NU ke depan harusnya gimana? Menurut Akmal NU ke depan ya pendidikannya Pak harus dibenerin dulu nih. Kita kan ketinggalan banget Pak sama Muhammadiyah gitu. Nah, ini udah wadahnya udah ada, maksudnya udah ada Universitas NU gitu. Nah, mungkin kita waktunya ningkatin aja SDM dari NU-nya gitu. Terutama yang mau membangun kampus gitu. Pernah aktif di NU ngurusin apa? Kalau ini aja sih Pak, sebenarnya pernah ikut PMI Pak. Nah sebenarnya PMI kan nggak NU juga, maksudnya udah keluar dari bandung NU-nya. Cuman secara pemikirannya masih mengikuti ASU aja Pak, jadi masih sama-sama NU-nya gitu. Oke, ke-NU-nya udah dapat nilainya. Gitu, menguji. Kedua mungkin menguji ilmunya enggak? Silahkan. Iya, kepada Bu Nurul. Tidak Pak, sudah cukup banyak nih tentang ke-NU-nya juga. Dan Akmal juga kayaknya sudah agak burn out ya Mal. Mulai dari yang non-NU sampai dengan ke-NU-an tadi. Masukan dari cerita dari Pak Taufik itu juga bagus, sangat bagus ya. Karena kan itu membuka wawasan kita nih generasi the next generation. Bahwa memang itu sangat luas. Hal-hal seperti itu sangat luas nantinya. Dan Akmal, saya juga appreciate ya bahasan atau topikmu di skripsi ini menarik karena bahasan tentang audit going concern itu kan masih mungkin kalau bagi manusia juga ya merupakan hal baru. Jadi ada pembaharuan nih, mulai banyak bibit-bibit baru, topik-topik yang mungkin masih segar di telinga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Ya. Jadi tinggal dilanjutkan Akmal dan diperbaiki lebih lanjut. Terima kasih Bu apresiasinya. Ini komprehensifnya mau ada nggak ini? Satu kata, dua kata. Jangan lupa semua udah materi ya. Apanya Pak? Kenapa? Akmal catat sih Pak. Komprehensif. Apa maksudnya Pak? Ya, tentang sedikit mata kuliah Anda. Udah bicara tentang going concern dan sebagainya. Ujian lagi nih Mal. Oke, aku tambahin ya Mal, biar nggak lupa. Tapi takutnya kamu udah lupakan mata kuliah itu kan. Siklus auditnya itu seperti apa coba Mal? Ya Mal. Kenapa Pak? Siklus audit coba sedikit. Yang kamu tahu kan, kamu mau jadi auditor nih. Alurnya dari mana dulu? Ya auditor berarti mengumpulkan ini Pak, mengumpulkan dokumen auditnya gitu. Siklusnya dulu dari mana dulu? Gimana? Lupa ya? Kan beda sama siklus akuntansi kan? Ingat nggak? Iya, tapi coba ingat nggak? Karena Anda kan bahasa audit, jadi saya tanyanya audit. Intinya siklus akuntansi sama siklus audit itu kebalikannya, Mal. Kalau orang audit itu harus dari laporan keuangan dulu, Mal, baru ke basic dasarnya transaksi, ya. Oh, siklus itu. Iya Pak. Langsung aku jawab deh. Dari belakang ke depan ya Pak ya. Ya, jadi gitu. Kan kamu pengen jadi auditor tadi katanya, gitu kan. Ya, secara itu aja, jadi saya pengen nambahin bahwa sedikit tentang ilmu basicnya. Nah, dari aku itu. Nambahi ini kaitan dengan kelulusan ya. Iya, silakan Pak.
Oke, kalau dinyatakan lulus, ini kalau ya, kalau dinyatakan lulus oleh penguji, saya nggak ikutan ini. Ini kamu mau yudisium kapan? Dari jadwal kampusnya mah yudisium itu tanggal 25, Pak. Nah, terus kamu mau mengumpulkan hasil revisimu kapan? Kapan, Pak? Besok berarti. Kamu harus menyertakan surat ngumpulin itu ke perpustakaan kapan? Nah, Bisa, kamu hitung mundur. Kamu hitung mundur kalau memang mau ikut yudisium tanggal 25. Tanggal 25 hari apa? Hari Minggu. Minggu. Itu kampus buka atau enggak itu? Itu satu. Kedua itu kan kamu harus ngurus ke administrasi. Orangnya ada enggak ini bulan puasa. Bisa-bisa pas jam kerjanya orang-orangnya lagi apa karena puasa mungkin enggak masuk atau gimana. Terus kemudian Bu Nurul, Pak Ilham sibuk enggak itu kamu minta tanda tangan nanti. Ini kan juga bulan puasa juga. Ya. Jadi kamu harus menghitung mundur waktumu kalau memang mau yudisium tinggal berapa hari ini. Iya, Pak. Saran saya kamu harus kerja banyak orang dan memastikan misalnya nih Bu Nina yang ngurus perpus. Bu saya itu gini bisa enggak nanti kalau ada apa-apa saya dibantu dikit lah gitu misalnya. Dan waktunya tinggal berapa hari ini? Itu. Perpustakaan Bu Nina kan? Perpustakaan Bu Nina kan? Bukan, Pak. Pasnya Siapa? Anas. Oh ya, Pak. Pak Anas. Anas ada enggak? Dicek. Jangan-jangan mudik dia. Terus kemudian yang administrasi yang di bawah, lantai 2, siapa aja itu, mulai Mbak Niar, Pak Fuad, dan sebagainya, dipastiin orangnya enggak ribet, karena ini sudah kondisi tengah-tengah Ramadan mungkin gitu kan. Iya, Pak. Ya itu, jadi kamu kalau perlu bikin tim yang ngurusin pengeditan yang diminta Bu Nurul gimana, yang nanti lari ke Rawamangun nyetak siapa. Kalau kamu ngurus sendiri ya gempor nanti. Iya, Pak. Ya, kerain masanya itu adik-adik kelas yang di sini yang jadi preman-preman itu disuruh kerja aja itu. Iya, Pak. Daripada puasa lontang-lantung nggak jelas. Ya udah itu aja ya. Kalau kamu mau 2-3 hari ini harus kelar semua. Karena kita nggak bisa bantu, ini sudah di luar kemampuan prodi. Paling lobby orangnya, kalau orangnya sakit perut nggak bisa datang, nggak bisa ngasih stempelnya di kantor, gimana? Nah itulah ya. Oke ya, itu aja. Ada. Terima kasih, Pak, sarannya, Pak. Oke. Ya, ada yang boleh tambahkan lagi? Nggak ada ya. Akmal, kalau kamu ingin yudisium segera, nanti saya kirimkan prosedur yudisiumnya ya, apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi, lalu revisiannya harus segera. Nanti kan ada lembar pengesahan tuh ya, jadi harus minta tanda tangan penguji terlebih dahulu, lalu pembimbing, kaprodi, baru Pak Dekan ya. Jadi Pak Dekan itu terakhir ya. Ya itu kalau dinyatakan lulus sama Bu Nurul sama ya, kan, kalau enggak ya enggak jadi. Ya nanti kalau dikatakan lulus oleh Bu Nurul dan Pak Anjar ya. Jadi gimana ini Pak keputusannya? Ya rapat lah gitu kan. Rapat Akmal suruh keluar dulu atau gimana dari Zoom. Ya, Akmal keluar dulu, live dulu. Berarti udah nih, Bu. Ya belum tentu nih kalau hasilnya bisa macam-macam. Ya, maksudnya Akmal bisa keluar. Oh ya, silakan. Udah buka puasa sana, yang tenang, udah makan sana. Udah. Sebelumnya terima kasih Pak Bu atas waktunya dan saran serta bimbingannya. Mau mengucapkan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.